Motornya nggak rusak ya? Nggak rusak ya? Terus luka-luka di tubuh yang keseret mobil nggak ada? Nggak ada. Ya. Begitu. Ya. Wah, ya udah. Ini visumnya ini sudah mana tadi? Ini nggak bisa dibantah lagi. Ini kan hasil resmi. Ini di mata hukum yang diakui itu adalah visum atau otopsi, visum et repertum. Disebutkan di sini meninggalnya karena beda tubuh, patah tulang di mana-mana yang benar-benar bukan ciri khas orang kecelakaan lalu lintas. Ya, karena justru bukti foto mereka itulah justru harusnya mematahkan dia punya PK sendiri. Karena justru bukti foto itulah membuktikan bahwa itu bukan kecelakaan. Mana ada kecelakaan serusak ini tulangnya bersih habis, nggak ada sama sekali kegores aspal dan sebagainya. Kira-kira itu pertanyaannya. Sebelum kebetulan di sini ada Pak Rudiana. Sebenarnya saya sama Pak Rudiana ini musuhan sebenarnya. Karena aku berusaha meminta ketemu dia tidak mau ketemu. Ya, entah kenapa. Sekarang mewakili wartawan dan mewakili keluarga Vina, saya mau bertanya kepada Pak Rudiana nih sekarang ini. Tolong dijawab secara apa adanya tanpa ada yang ditukangin. Waktu kejadian tersebut katanya Bapak sebagai Bapak bagian narkoba, tapi kenapa Bapak yang menangkap para pelaku? Ya silakan. Yang keras Pak, yang keras Pak. Daripada Ya. dan tidak terjadi hal seperti ini, saya meninggal dengan keadaan yang memang saya bilang telah cari penyebab daripada ibundanya, ada luka-lukanya yang saya lihat seperti ada hal-hal yang berbeda lain, sehingga hati saya tertutup untuk mencari penyebabnya. Dan kebetulan ada orang yang melihat dan tangan tersebut khusus. Setelah saya datang ke jalan perjuangan, di depan SMP 11, aku dan Dek dari yang menyampaikan kalau melihat kejadian tanggal 20, Ya. saat itu sebagai orang tua saya punya tidak untuk lebih cerita. Sebelum Bapak mencari tahu, Dede mengatakan di podcastnya si Dedi, katanya Dede itu berbohong, katanya dia berbohong karena Bapak suruh. Dia mengaku-ngaku ada kejadian, padahal benar nggak Bapak yang nyuruh? Bapak akan laporkan ke polisi? Sudah dilaporkan. Siapa yang dilaporkan? Di 010 Pak. Siapa yang dilaporkan? Kita sudah laporkan 3 orang, Yaitu Dedi Mulyadi, Dede, dan Liga Akbar di di Polda Jabar. itu apa itu pasal berapa? 27 ayat 3. Ya, siap. Dedi Mulyadi sudah dilaporkan juga? Sudah Pak. Hah? 3-3-nya. Ntar kan tercapai dong jadi gubernur. Jadi Kapolda lebih cocok ya Pak. Begitu ya? Jadi penyidik ya sekarang. Ya. Oke. Jadi tidak benar Dede Bapak yang juru berbohong. Berikutnya. Sesudah Anda mulai lakukan pemeriksaan, yang bikin BAP siapa? Jadi presiden. Oke, itu kejadiannya malam-malam. Kenapa di BAP bisa begitu jelas para pelaku mengingat motornya merek apa, siapa bonceng siapa? Itu kan udah malam-malam. Kok bisa? Apakah itu rekayasa nggak BAP-nya? Kok bisa? Ada ditulis di BAP ini bonceng si ini, merek mobilnya ini. Yang ada malah mengatakan, ada malah pelaku mengatakan di BAP, aku duluan yang perawanin. Ada lagi yang mengaku mengatakan, air maninya ketumpah di paha. Kok bisa sampai sedetail itu? Itu direkayasa atau
Memang begitu pengakuan para korban. Ya. Maksud saya, apa mereka waktu itu dalam keadaan mabuk pelaku itu? Dua berarti gara-gara lu ah. Kalau saya gini Pak, kok bisa di BAP dijelaskan si A membonceng si B, ya para pelaku ya, merek motornya apa, yang merkosa duluan siapa, bahkan ada pelaku itu mengatakan apa yang merawani duluan, gitu loh. Itu ada di BAP, segitu rincinya gitu loh. Kok tiba-tiba sekarang 3 dari nama itu fiktif katanya. Soal nama fiktif gimana sih Pak? Bapak yakin nggak bahwa itu Peggy yang ditangkap adalah Peggy yang kemarin? Keyakinan Bapak sendiri pribadi? Ini kan Peggy sama Dede kan lain apa kan? Jadi menurut Bapak gimana? Bukan. Aib sama Dede kan sumber dari Bapak. Pertanyaannya ada 3 nih. Yang apa? Fiksi apa namanya? Fiktif. Yaitu apa? Dan terutama Peggy dulu. Menurut Bapak itu Peggy yang ketang kemarin dia di pra-peradilan atau bukan? siapa ada nama-nama Sebutkan. Ya. Ya. Begitu. Kalau yang 2 lagi fiksi itu nggak tahu juga Pak. Nggak tahu ya. Ada pertanyaan kamu kalau biar gua lah, biar kita nanti gua lu jangan tuduh gua ya disogok Pak Rudiana lagi ya. Kemarin gua dituduh disogok gubernur apa tuh? Bupati apa? Bupati Cirebon. Bukan dong, yang dibilang 7 miliar. Buat Cirebon ya? Yang nuduh gua nyogok, gua lebih kaya dari bupatinya, oke? Jadi nggak mungkin saya disogok. DPO gimana? Apa? DPO apa? Bisa dapat 3 DPO gimana? Bisa dapat 3 nama DPO. Yang sudah ini saya mau tanya. Nama 3 DPO itu nama dari siapa? Saya tambahkan ya, rekan-rekan media. Yang pertama, pertemuan sore ini sekaligus menjawab antara keluarga Vina dan keluarga Eki tidak kompak. Jadi pertemuan sore ini menjawab bahwa kami baik-baik saja dan akan mencari keadilan. Awalnya saling curiga. Awalnya saling curiga. Ya. Sekarang ini masih dikit. Jadi harus makan bareng nih Bang. Tahu. Kemudian yang kedua, ada narasi yang sesat dan menyesatkan. Pak Rudiana tidak pernah menangkap. Tolong diluruskan ya. Pak Rudiana tidak pernah menangkap. Yang dilakukan oleh Pak Rudiana adalah melakukan investigasi yang semua kita kalau orang tua punya anak yang meninggal tidak wajar. Saya kira semua orang tua pasti melakukan hal yang sama. Udah nggak usah banyak cerita lah. Ya, beliau berangkat dengan kabar bahwa Vina dan Eki sudah tidak bernyawa dengan kecelakaan. Itu telepon malam itu Pak Rudiana. Ya. Sampai di sana sebagai seorang pendekat hukum dia melihat ada ketidakwajaran dengan mayat anaknya. Saya ingin katakan di sini bahwa tolong narasi-narasi yang kemudian menyudutkan beliau itu diluruskan. Beliau tidak pernah menangkap. Yang beliau lakukan adalah investigasi. Teman-teman jurnalis kan juga punya jurnalisme investigasi kan. Apa itu dilarang? Kan tidak. Nah, begitu beliau menemukan titik terang kejadian ini, ya, beliau berkoordinasi dengan reskrim. Betul ya? Anda ya, berkoordinasi dengan reskrim ya untuk membawa dan kemudian diinterogasi awal di Polres. Karena para penyidik reskrim menemukan bahwa unsurnya terpenuhi, dimintalah beliau melakukan laporan sebagai pelapor. Jadi peran Rudiana di sini yang pertama menginvestigasi sendiri ya kasus ini dan kemudian sesudah terpenuhi diserahkan ke reskrim. Apa yang salah? Tidak ada yang salah. Jadi itu yang perlu saya luruskan
Terima kasih Bang. 3 DPO-nya Pak belum jawab. Dan yang berikutnya, 3 DPO. nanti Pak Budiana, AF dan DD itu kan saksi kunci. Kenapa tidak dibawa ke persidangan? Kenapa hanya sumpah dengan berita acara? Kenapa tidak dibawa ke persidangan? Padahal mereka ada saksi kunci. Mereka hanya tanda tangan BAP, memang menuntut hukum acara boleh sambil bikin BAP disumpah, tapi tidak dibawa ke persidangan. Jangan ini Pak suaranya. Terus Pak, Ini Pak suaranya. jadi nggak tahu kenapa ini sama AF tidak dibawa bersumpah di depan persidangan. Pertanyaan berikutnya, Bapak sudah melihat foto yang diajukan oleh kuasa hukum Saka Tatal menyebutkan tubuh dari almarhum dua-duanya mulus. Mereka mengatakan itu kecelakaan. Dalam langsung Ya, namanya ya, terus kemudian ini di sini ya, dalam ini di bulan ya, itu kalau tadi kecelakaan itu kemarin Pak. ya, 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 Apa dia? ya. Ya, kalau tabrakan pasti paling satu bagian tertentu yang hancur kan. Ini ada di mana-mana gitu. Ya. Bahkan pergelangan kaki patah. Wah. Jadi Bapak yakin benar bahwa itu adalah, kenapa jaksa tidak mengajukan Bapak sebagai saksi ya? Di pra peradilan kemarin? Enggak, di pra peradilan. Ya, ya. Kan itu kan perdebatan kan. Kenapa nggak diajukan kan? Halo Bapak jaksa, kenapa tidak diajukan? Karena yang menjadi pertanyaan kan apakah kecelakaan atau penganiayaan. Dari beliau ini mengatakan tulang di bawah. Kalau kecelakaan kan pasti di bagian tertentu ketabrak di sini. Ini ada di mana-mana, ya kan? Jadi Bapak yakin bahwa itu adalah tindak pidana. Pertanyaan berikutnya, ada yang mengatakan katanya ada transaksi narkoba di belakang ini. Benar nggak sih? Tidak ada. Ini wartawan ini mondong semua nih. Saya nanya dan nulis. Ada transaksi apa? Supaya Bapak mau menyembunyikan ada transaksi narkoba? Nggak ada. Terus ada juga gosip selama ini kata ini Bapak melindungi cucu dari seorang jenderal polisi, benar nggak? Ya. Pertanyaan berikutnya, hampir semua pelaku ini tergolong pekerja bangunan ya? Ya, semua pekerja bangunan. Apakah masuk di akal pekerja bangunan satu geng dengan cucu seorang jenderal? Kira-kira gimana? Tidak masuk ya? Gimana? Pelaku ini kan hampir semuanya boleh dikatakan ya ekonomi pas-pasan dari pekerja bangunan. Apakah selama ini kan media-media ini mengatakan melindungi cucu jenderal? Masuk di akal nggak cucu jenderal satu geng motor sama mereka? Tidak. Kenapa tidak masuk di akal? Agak susah diterima itu Pak logikanya. Hah? Susah diterima logikanya Pak. Gitu ya? Iya. Apalagi memang cucu jenderal saat itu ada bertugas anaknya di Cirebon atau di mana? Iya. Ada nggak di situ cucu jenderal yang anaknya di Cirebon? Nggak ada. Ya, kalau dia jenderal ngapain di Cirebon ya? Hah? Pasti di CBD ya kan? Biar bisa berdansa ya kan? Oke, silakan pertanyaan. Sekarang Anda bebas bertanya kepada Pak Budiana. Tidak. Mundur dong, woi mundur woi. Pak, ditanya Kalau dia kalau nggak pindah posisi dia. yang menetap. Baiknya pertanyaan itu ditanya kepada penyidik. DPO-nya mereka dapat dari mana? Kita mesti pengembangan penyidikan. Dia nyatain Pak Rudiana. Nanti kalau Pak Rudiana jawab, ya berarti kecurigaannya menguat bahwa Pak Rudiana menyidik dong. Jadi itu nggak bisa dijawab oleh Pak. Tanya ke Polda atau ke Polda. Sekarang ini kan berkembang pendapat di masyarakat bahwa ujung terpidana itu ya, semua terpidana termasuk tujuh yang lagi di penjara bukan pelaku. Menurut Bapak? Ya, menurut saya mendasari Handphone.
Ya. yang sama ada banyak penilaian dan pengajaran yang kemudian ketika dia menyampaikan oh saya mau dengan kalau Kalau dalam keadaan gelap dan ada jarak 100 meter, dan bagaimana didengung-dengungkan oleh mantan kabar eskrim, siapa tuh? Susloadi. Bagaimana mungkin Dede dan Aib bisa melihat bahwa itu adalah si ini, si P. Menurut Bapak gimana? yang saya dapat pada responden Apa orangnya? saya pakai sama saya sekitarnya 16 meter. Ya. Orang itu malam itu sedang berkumpul di rumah sampai Ya. datang ke sana dan pulang baik-baik Pak, mengajak mereka untuk ikut sama-sama atau setelah dikamar masih kemudian mereka melakukan kalau mereka yang melakukannya sehingga dasar tersebut HP-nya dong turunin dong dikit dong. Bagaimana orang baru ditanya langsung mengambil? Apa benar disiksa, Pak? tidak Tunjukkan muka. Itu katanya disiksa, digoreng atau apa? Bukan. Para pelakunya ini, para pelaku benar disiksa makanya mau ngaku. Tidak ada. Dari mana Bapak kenal Dede dan Aib? Pertama kali sampai tahu bahwa dia saksinya. Merah dong. Sorry dong. Merah. ya Jadi tiap hari interview gitu ya. Yang semua orang kami tanya Aib sama Dede lah yang berinformasi. CCTV di mana sekarang? Itu ditanyain orang juga. CCTV yang sebenarnya memang seperti saya, namun posisi di tidak berapa ya, cuma mengarah ke depan kelihatan dan itu juga saya sampaikan karena Tapi di CCTV kelihatan nggak ada penganiayaan. CCTV sudah mengarah ke mana? Saya tidak mengajar. Oke, Bapak yakin nggak bahwa 3 yang fiktif ini bukan fiktif? Karena 2 yang DPO itu di dalam BAP, ada semua BAP di sini mengatakan mereka lah yang membawa mayat ke flyover agar kelihatan seolah-olah kecelakaan. Yaitu 2 DPO itu. Bagaimana, Pak? Bapak yakin nggak bahwa itu bukan fiktif? Ya, kan di BAP dikatakan yang membawa mayat itu ke flyover, meletakkan di flyover agar kelihatan seolah-olah kecelakaan. Ada 2 nama yang DPO ini. Siapa namanya? Siapa? Nah, dulu Bapak gimana? Ya. Dan Jadi kesimpulan Bapak, BAP ini yang menyatakan pelakunya adalah 9 orang itu benar? 11 ya? 11 ya? 11 kan? Benar itu Pak. Benar ya? mereka yang mengucapkan saya. Gitu. Silakan bertanya lagi. Pak, kalau kenapa adik Dede Pak? Jadi kenapa kemudian Kita lihat tuduhan Dede Pak. Nah, saya ketemu dia itu sekali merasa sangat kagum dan saya dapat informasi dari tante itu sudah lalu Bapak Aib. Lalu dia terkait dengan media akhir yang akan mencabut dan akhirnya mas karena dikatakan yang kemudian itu silakan saja apa yang itu kan kita kenal. Saya kenal sama si Afar karena dia teman baik sama kalau sering main ke rumah. Hidup. Jadi tidak ada upaya penghinaan. Dia sebagai pelapor dan tidak lain. Yang ini mana aja, Pak? Saya bekerja sebagai polisi kerjanya. Nah, ini pertanyaannya, kenapa Bapak menghilang lama waktu sesudah kita dikasih surat kuasa, minggu kedua saya
posting di Instagram, halo Pak Rudiana, kapan kita bertemu biar kita berdiskusi, karena kita kan mewakili keluarga yang sama-sama berduka. Tapi Bapak menghilang, makanya ini semua monyong-monyong ini pada menghilang. Kenapa Pak? Sudah menghilang. Di Instagram saya ada jutaan orang menuduh Bapak. Sebagai polisi penting. Takut Bapak kehilangan jabatan apa? Itu anak Bapak yang meninggal. Apa karena orang jadi curiga? Oh, bentar-bentar pelakunya adalah cucu jenderal, Bapak takut gitu? Tidak, cuma hapus deh. Jawablah, jawab. Aturan ya, Bang. Artinya saya seorang yang Kan polisi itu punya hierarki, Mas. Ada beberapa keterangan ada yang habis dari sidang sampai bisa sampai Nggak nangkap, Mas. tidak ada. Ya, sama dengan kita nangkap pencuri sendal, kita bawa ke polisi, itu aja lah. penganiayaan juga Tidak. tidak ada penganiayaan. Pak, Bapak itu kan ada kalau masih bikin itu ada foto motor ya Pak ya. Apakah ada surat motor itu sama siapa dan diberikan ke apa paling akhir ya? Dan di kemudian itu ada nggak Pak surat dari motor itu siapa yang Ada orang Masih penyidikan. Ya, tapi ada pertanyaan. Waktu yang Peggy yang sekarang sudah bebas, Bapak kan pelaku dan Bapak polisi. Sempat nggak mendatangi rumah si Peggy ini? Ya, Bapak kan sebagai orang tua pasti tahu dong siapa membunuh anak gua gitu kan. Bapak pernah nggak datang ke rumah si Peggy? semuanya siap dan Karena dulu nggak bisa begitu saja. Bapak kehilangan anak. Bapak merasa nggak ada nama Peggy. Kenapa? Kalau gua akan gua cari sampai ke dalam kubur. Bapak tahu nggak nama Peggy itu adalah nama yang sekarang? Pernah nggak Bapak mendatangi rumah? Kita nggak menuduh Peggy ya, hanya untuk menanyakan dulu. Kan ada nama-nama termasuk Peggy. Katanya dulu sudah pernah penyidik mendatangi rumah Peggy kan? Dan motornya. Berarti Bapak pernah dengar dong bahwa ada nama Peggy. Bapak sebagai polisi dan yang kematian anak melihat ada bernama Peggy, tapi tidak nongol DPO, padahal alamatnya ada. Pernah nggak Bapak datangi Pak? sampai saya datang sekarang. Bapak. Saya sudah melibatkan yang anda punya tapi mengangkat pulangkan saja setelah itu saya berubah dan Silakan ada lagi. Tadi sebenarnya dulu Bapak jam 10.05 masih butuh informasi dari tempat ini. Kejadian itu sudah jam 10. Ada salah satu terpidana yang konon yaitu kasus dari orang yang sekitar saya. Terus di biasa kasusnya adalah kasus pembunuhan sini lagi. Oke, kalau gitu pertanyaan terakhir. Banyak orang mengatakan Egy masih hidup. Bapak bisa nggak bersumpah sekarang anak Bapak udah meninggal? Yakin? Coba, bikin Bapak nih. saya sumpah pocong mau, sumpah apapun mau. Artinya yang meninggal adalah anak saya, anak yang saya didik dari kecil, yang saya rawat dari kecil. Demi agama yang Bapak percaya, Terus demi Allah gitu. demi Allah, ujung turunan saya mati semua, Pak. Semua. Wow, terbalik dari dulu. awal kecelakaan yang 22 30 itu kan ada kecelakaan di Jembatan Tahu yang Saya ini 22 30 itu Bapak belum mengetahui apa-apa. Kalau disuruh bongkar kuburan, Bapak bersedia? Kalau misalnya penyidik curiga nih, bilang bongkar kuburan Egy, Bapak bersedia? Jadi Bapak bersedia
sumpah 7 turunan. Sekarang kalau bongkar gimana? Ya di penyidikan lah, masa kepentingan wartawan. Saya pun sudah sampaikan, yang meninggal ada anak saya. Intinya Bapak setuju dibongkar pun bila untuk penyidikan, setuju? Oke, apalagi lu bodong-bodong lu. Silakan. Ya. Gak ada kesaksian palsu, siapa yang bilang ada dia nggak datang kok. Jadi soal nggak datang ini dalam satu media, keceplosan tuh di lawyernya Dede. Ini bilang Dede dipanggil oleh pengadilan. Dan saya picture tuh, dia bilang ya Dede siap kalau memang dipanggil, jadi Dede dipanggil, tapi katanya tidak datang karena dilarang. Ya ini saya perlu luruskan ya. Saya berapa gimana? Tidak pernah Pak Rudiana melarang siapapun untuk datang ke persidangan. Jadi kalau Dede tidak datang ke persidangan, sudah dipanggil persidangan, pidana lagi itu Mas. Ini kita mencari tahu kenapa dia tidak datang, apa alasannya waktu itu Dede tidak datang. Jadi banyak memang kejanggalan yang akhirnya dibongkar oleh jadi secara lebih aneh lagi, gitu ya. Ini nggak ngerti juga saya menjadi gubernur atau menjadi kapolda sebenarnya ini orang. Jadi mengenai saksi palsu secara hukum belum ada terdapatkan. Ya. Itu hanya omongan di medsos. Betul. Ya, harusnya Deddy Mulyadi konsekuen. Bawa dong dirinya ke persidangan. Ya. Karena Bapak akan terus mengejar Pak Deddy atas itu medsos yang begitu pimpinan Bapak tuh bicara lagi gitu. Iya. Akan terus. Kamu mau berdamai? Tapi ini udah mana Bapak dipindah kok masih. Mana ini pengacaranya? Enggak, kalau kita nggak Pak Alberto kok baik banget. Enggak, kalau kita nggak. No mercy. No mercy. Yang ada, yes Lamborghini. Iya, les Lamborghini. Ferrari. Ya. Apalagi pertanyaan dia terus kan, jangan lagi memfitnah orang aku sendiri. Jangan bilang mau konspirasi ya. Ini kan ada kebetulan beliau datang ya, oke silakan. Aku kan pertanyaannya mewakili kalian tadi. Kalau kita memurni nggak ada apa-apa, kita nggak ada istilah disuruh, nggak ada apa-apa. Kan dalam rangka apa ini pertemuan antara Pak Bibiana di tim pemenangan Banten dan Saya tidak ada pertemuan. Nih, dijelas nih. Saya bikin konferensi pers di media gua yang terkenal itu. Terus orangnya menghubungi, boleh nggak bergabung? Oh, ini kesempatan nih. Silakan, makanya tadi aku menjawab dengan pertanyaan. Jadi kami tidak bersepakat untuk melakukan konferensi pers. Tulis itu ya, monyong-monyong jangan sampai numpita lagi. Biar kita luruskan sama-sama. Karena dalam kasus ini 2 orang yang meninggal. Vina dan yang konferensi pers ini dulu bahwa ini tidak bersama-sama dengan Rudiana. Iya, Pak. Sesudah di Instagram saya mengatakan, kebetulan saya tadi siang kan ceramah di pesantren Buntet. Ya sekaligus saja pas ketemu wartawan karena lagi banyak soal pra-peradilan. Saya umumkan di media saya, di akun saya, ada pertanyaan dari beliau ini melalui orang kita, boleh nggak datang? Mau ketemu Hotman, katanya terlalu ganteng Hotman itu kan. Ya, sebenarnya saya nggak mau. Ya udah, tadi begitu dibilang udah datang, tadi yang bisikin, aduh dia udah datang, pernah nggak? Ya udah sekaligus saja kita tantangin berdebat. Apalagi? Kamu mau kaki sini belum. untuk bertemu dengan tim ini. Dari tadi lu melihatin gua melulu. Heran. Hah? Udah tahu nomor gua belum? Saya perlu aspri 1000 ya. Jangan ngomong bahasa. Laki-laki itu harus buat transfer ya tahu. Ada lagi silakan. Jadi kami tidak konferensi pers bersama ya. Sudah datang ya silakan. Mana dia bisikin tadi pada Pak Rudiana. Bisa. Silakan. Gak biar dulu, biar dia jawab, biar alamiah. Kan. Dan itu. Saya baik sih.